Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Kapita Selekta Politik dari Universitas Negeri Yogyakarta akan memaparkan materi terkait gerakan keagamaan Islam dan politik Indonesia. Sebelum memasuki materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan rekan kerja kelompok kami yang terdiri dari Isma Ati Anissa, Dias Wahyu Darmalita, Rahma Khairunisa, Anwar Rifai, dan Devani Putri Nandika. Mari teman-teman kita belajar bersama dan selamat mempelajari dengan hasil paparan kami. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki artian sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam artian bahwa setiap orang atau warga negara dapat dengan bebas berpendapat dan mengambil keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat untuk menjadi negara demokrasi adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk memenuhi syarat tersebut maka dibentuklah partai-partai politik yang nantinya akan mengisi kursi legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan yang berarti mengatur tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, dan juga kebijakan yang akan diterapkan dalam sebuah negara. Partai-partai politik di Indonesia hingga saat ini memiliki jumlah yang banyak dengan berbagai landasan pondasi yang berbeda. Partai politik tersebut nantinya akan dipilih melalui pemilu untuk dapat memenangkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Islam adalah salah satu agama yang memiliki penganut terbanyak di negeri ini, maka dari itu Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu tidak salah bahwa banyak partai politik di Indonesia yang dibentuk berlandaskan ajaran agama Islam. Ideologi-ideologi yang dibentuk dalam partai-partai Islam tersebut juga tidak meninggalkan syariat agama Islam, bahkan menerapkan ilmu Islam dalam menjalankan pemerintahan. Untuk saat ini terdapat beberapa partai politik Islam di Indonesia. Hal ini tentunya tidak luput dari sejarah masa lalu negara Republik Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana awal mulai gerakan keagamaan dan politik di Indonesia muncul? 2. Bagaimana perkembangan gerakan keagamaan dan politik di Indonesia? 3. Apa kontribusi gerakan keagamaan dan politik di Indonesia? Awal mula partai keagamaan datangnya para kolonial Belanda serta para eksploitasinya telah menimbulkan banyak ketimpangan yang menyinggung rasa harga diri pribumi. Ketidakadilan ini telah memberikan rasa kesadaran dan juga semangat mewujudkan pergerakan nasional untuk lepas dari penjajah. Salah satu pergerakan nasional ini adalah organisasi Sarekat Islam. Dengan demikian, partai Islam ini banyak dipimpin oleh para tokoh umat Islam yang mana lebih memperjuangkan kepentingan umat Islam demi terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram, adil dan juga makmur. Organisasi bersyariat Islam yang pertama kali lahir di Indonesia yakni Sarekat Islam atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini mempunyai banyak masa dan juga telah berkembang pesat pada masa kejayaannya yang didasari adanya monopoli perdagangan batik yang banyak dilakukan oleh para saudagar Cina, adanya kristenisasi oleh Zending, dan juga Belanda yang diskriminatif. Organisasi Sarekat Dagang Islam pada mulanya hanyalah perkumpulan para pedagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik di Laweyan, Solo. Saat Sarekat Islam masih dengan nama Sarekat Dagang Islam, semua kegiatan organisasi didasarkan pada kepercayaan Tuhan Islam dan juga pada perekonomian sebagai dasar penggerak. Bahkan tujuan dari Sarekat Dagang Islam ini salah satunya dan yang paling utama yaitu menghimpun para pedagang Muslim khususnya pribumi untuk dapat bersaing dengan para pedagang besar di Tiongkok. Pada era tersebut keturunan Tiongkok sudah terlebih dahulu berhasil mendominasi perdagangan dan memiliki status yang lebih tinggi pada penduduk Hindia Belanda lainnya. Ketika Sarekat Islam ini dipimpin oleh Haji Samanhudi, organisasi ini tidak terlalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
Hingga akhirnya pada masa kepemimpinan HOS Cokroaminoto berhasil mengembangkan organisasi Sarekat Islam ini menjadi organisasi penggerak yang sangat besar dan kemudian pada tahun 1912 nama organisasi Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam yang memiliki tujuan agar keanggotaan dalam organisasi ini tidak hanya dikhususkan para pedagang namun membuka untuk semua kalangan seluruh umat Islam di Indonesia. Perkembangan politik Islam di Indonesia. 1. Masa sebelum kemerdekaan. Kekuatan politik Islam pada masa penjajahan muncul ketika Belanda menunjukkan dominasinya di Indonesia. Pada perjanjian Giyanti contohnya, peran ulama sebagai penasihat keraton mulai disingkirkan dan digantikan oleh penasihat dari kolonial Belanda. Hal tersebut diperkuat dengan eksploitasi dan perampasan tanah sehingga kepercayaan masyarakat kepada keraton semakin memudar. Akibatnya, masyarakat mencari sosok pemimpin lainnya, yaitu ulama. Akhirnya para ulama tersebut dalam pesantrennya mengajarkan jihad dan menanamkan nasionalisme pada santri mereka sehingga terjadi peperangan yang diinisiasi oleh ulama dan santri, contohnya Perang Aceh, Perang Cirebon, dan Perang Padri. Seiring berjalannya waktu, para ulama sadar bahwa usaha tradisional tersebut tidak akan berhasil, mereka kemudian membentuk organisasi untuk melakukan perlawanan dalam bidang politik. Tepatnya pada 1905, Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan awal memperkuat pedagang-pedagang Muslim sehingga dapat bersaing dengan pedagang Tionghoa. Hingga pada tahun 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam, atau SI, agar keanggotaannya tidak terbatas pada pedagang. SI disebut sebagai Gerakan Nasionalis Demokratis Religius Ekonomis berdasarkan salah satu tokoh SI Umar Said Cokroaminoto. Perkembangan SI terbagi dalam 4 tahap yaitu, penguatan kelembagaan dan konsolidasi, tahun 1911 sampai tahun 1916 pengembangan dan pelebaran sayap tahun 1916 sampai tahun 1921. Perpecahan, yaitu dimasuki komunis, terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih, tahun 1921 sampai tahun 1927, dan perubahan menjadi partai tahun 1927 sampai tahun 1942. Ketika Semaun naik menjadi pemimpin SI di Semarang, mulai timbul perpecahan di tubuh SI. Hal tersebut dipengaruhi oleh paham sosialis revolusioner yang dianut oleh Semaun. Akibatnya SI Semarang menjadi beraliran radikal dengan bantuan Snifliet yang kemudian mendirikan ISDV. Pergerakan politik dari SI terhenti pada masa pendudukan Jepang. 2. Masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, beberapa partai dan organisasi Islam yang telah ada yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Majelis Islam Ala Indonesia tetap beroperasi. Nahdlatul Ulama atau NU berdiri sejak tanggal 31 Januari tahun 1926 didirikan oleh para ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, dan lainnya. Muhammadiyah berdiri sejak tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Tujuannya adalah memahami dan melaksanakan Islam sesuai dengan ajaran dan contoh Nabi Muhammad. MIAI dibentuk pada 1937 untuk menaungi NU, Muhammadiyah, Persis, serta organisasi lainnya. Sayangnya MIAI dibubarkan oleh Belanda karena kekhawatiran Belanda terhadap kekuatan Islam di Indonesia. Hingga akhirnya, MIAI dibangun kembali dengan nama Masyumi pada tanggal 24 Oktober tahun 1943 dan awalnya bukan sebagai partai politik. Setelah kemerdekaan, Masyumi baru mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada Kongres 7-9 November tahun 1945, NU keluar dari Masyumi pada 1952 karena alasan perubahan Majelis Syuro menjadi penasihat, dan posisi NU yang tidak sejajar dengan unsur lain. Kemudian NU hengkang dan mendirikan partai sendiri. Dalam kekuatan politik, Masyumi mendapat nomor urut kedua, NU nomor ketiga berdasarkan suara yang diperoleh, nomor 1 dan 4 adalah PNI dan PKI. Tokoh-tokoh penting Indonesia yang berasal dari Masyumi antara lain, Muhammad Natsir, Sukiman Wiryosanjoyo, dan Burhanuddin Harahap. Pembubaran Masyumi dilatar belakangi oleh beberapa tokohnya diduga terlibat dalam gerakan PRRI pada 1958, sehingga pemerintah menetapkan larangan beberapa partai politik salah satunya Masyumi di daerah yang bergejolak, sehingga anggota Masyumi mengalami penurunan hingga bubar. Alasan penyederhanaan ini adalah kabinet yang sering berubah sehingga perlu penyederhanaan. Suara kelompok Islam pasca pembubaran Masyumi tinggal NU, Pergerakan Tarbiyah Islam dan Partai Syarikat Islam Indonesia yang membentuk Parmusi dan ikut pemilu pada 1971. 3. Pada masa reformasi hingga sekarang. Pada masa reformasi, terjadi ledakan partisipasi politik.
Partai Islam yang ikut dalam pemilu 1999 sebanyak 17 partai. Partai tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi minoritas di Indonesia, alasannya karena ketidakpastian Partai Islam menjadi payung peneduh bagi minoritas. Hal tersebut didukung oleh adanya Partai Islam radikal pada masa Orde Lama dan kekhawatiran perubahan bentuk negara menjadi negara Islam. Karena banyaknya jumlah partai, hanya beberapa partai saja yang dapat memenangkan pemilu. Sehingga hanya ada beberapa partai berbasis Islam yang bertahan hingga kini, contohnya PKB, PPP, dan PBB. C. Kontribusi dalam agama dan negara. Modernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik, namun di negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara merupakan hubungan persinggungan, yang tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Di era reformasi, modernisasi politik yang demokratis berimplikasi kepada munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai Islam. Di sisi lain, ekspresi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan berbagai macam perselisihan dan konflik yang dapat mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks inilah agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang dapat menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif saja melainkan mendukung eksklusivisme dalam masyarakat. Dari segi gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, alienasi dan integrasi. Terdapat 3 tipologi gerakan agama yang telah mengalami dinamika yang progresif dan silih berganti. Sebagai contoh, agama Islam sebagai agama yang memainkan peran politik oposisi terhadap pemerintahan Majapahit, yakni sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Demak, sedangkan pada masa pemerintahan Kerajaan Islam Demak, Islam dan politik kenegaraan terbangun secara terintegrasi. Namun ketika pusat kekuasaan Islam beralih kepada Kerajaan Mataram, maka tipologi hubungan Islam tidak mengambil pola integrasi sebagaimana praktik Kerajaan Islam Demak, melainkan Kerajaan Mataram Islam mengambil model moderat yang berkarakter sinkretis. Peran raja sebagai simbol keagamaan cukup hadir 2 kali selama setahun, walaupun kesehariannya tidak datang ke masjid. Secara filosofis relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan yang dimaksud ini yaitu bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai. Kesimpulan, kelompok keagamaan baik itu partai ataupun tidak, mengalami perkembangan di Indonesia. Mereka bergerak di bidang keagamaan dan juga di bidang politik. Banyak kontribusi yang sudah mereka lakukan baik untuk keagamaan itu sendiri maupun untuk NKRI. Seharusnya, dengan adanya partai atau kelompok keagamaan tersebut bisa menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik dan kuat. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diambil dari sisi keagamaan itu sendiri. Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, tentu harus diimbangi dengan pengetahuan keagamaan. Karena negara Indonesia menganut ideologi Pancasila. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyimak hingga video akhir selesai. Semoga apa yang kami paparkan bisa membantu untuk belajar kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.